البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabul Buyu, bab Abwabus Salam wal Qard war Rahn. Bab tentang as-salam, yaitu seseorang memesan barang, membayar uang semua, kemudian barangnya datang berikutnya. Atau diartikan meminjam sebagaimana qard, bab tentang pinjam meminjam. Warahan, yaitu jaminan atau gadai, pergadaian. Sebutkan pada teman-teman lewat, dan insyaallah selesai bab ini, masuk di bab yang lain yang tentang taflis wal hajar, tentang permasalahan gadai. Ya, masih dalam permasalahan kemarin bahwa seseorang yang dia itu menggadaikan barang, maka gadainya itu, barangnya itu sebenarnya masih milik dia. Dia bisa untuk memanfaatkan barang tersebut. Ad-dhahru yurkab bi nafaqatihi. Maka di sini ada permasalahan lain. Sebelum disebutkan hadis yang lain, disebutkan intifa'ul murtahin bil marqub wal mahlub. Mengambil manfaat. Al-murtahin itu orang yang meminta jaminan. Orang kalau memberikan pinjaman, kadang-kadang dia mengambil jaminan atau gadainya itu, motor dan sebagainya. Ya, boleh enggak dia memanfaatkan itu? Demikian juga makhluk, ya, banyak digadaikan di situ kambingnya, boleh enggak dia minum? Jawabannya adalah jumhur mengatakan boleh. Boleh untuk orang yang dititipi jaminan itu untuk mengambil manfaat dari kendaraan ataupun kambing yang dia dapatkan. Ya, jawaz intifa bil marqub al mahlub muqabil nafaqah. Karena dia apa? Karena dia telah apa? Telah memberikan nafkah, beri makan binatang tersebut, demikian juga mungkin ya yang lainnya. Walaupun wa ahwat, yang lebih hati-hati ayat udah bi qadar nafaqatihi, mengambil sekadar nafkahnya. Ini binatang menjadi jaminan itu, dia kan beri makan, memberikan minum. Ya, dia mengambilnya manfaat sebagaimana yang dia keluarkan. Jangan kemudian berlebihan. Ya, kemudian dimanfaatkan untuk membajak terus, demikian. Kemudian disebutkan idza dinarahin lil murtahin bil intifa' bi ghairi iwad. Apabila orang yang memberikan jaminan motor, memberikan jaminan motor itu kepada orang yang menerima jaminan itu untuk mengambil manfaat. Kalau diizinkan bagaimana? Disebutkan fa idza dinarahin lil murtahin bil intifa' bi ghairi iwad wa kana dan rahn min qard. Kalau itu berupa hutang, ya, maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah qardun yajuru manfaah, yakni pinjaman yang bisa mengambil manfaat. Sebutkan itu adalah haram. Tapi perinciannya demikian. Perinciannya adalah kalau kita meminjam uang 1 juta, kemudian dijaminkan di situ motornya, ya, maka disebutkan kalau disyaratkan dari awal tidak boleh. Aku pinjami kamu, syaratnya motormu aku pakai, tidak boleh. Ya, disebutkan di sini. Ama istiratul murtahin ala rohin dalik, kalau disyaratkan, orang yang pinjam itu mensyaratkan, maka tidak boleh. Karena apa? Karena itu ada riba murni. Al-qardu jarra manfaah, walaupun hadis ini dhaif, tetapi amalan para ulama demikian. Kita pinjam uang, kemudian ngasih jaminan motornya digunakan orang itu. Kalau disyaratkan, maka tidak boleh. Wa amma idza lam yahsul dzalika bi syarat qauli, tidak syarat. Sama sekali tidak mensyaratkan. Au urfi, demikian juga kebiasaan tidak disyaratkan. Fa hukum hadiah. Maka hukumnya seperti hukum apa? Hadiah saja. Ya, sebagai wafa' den, sebagai apa? Membayar hutang tersebut. Maka ini boleh. Jadi kalau dia tidak mensyaratkan, aku pinjami kamu uang ini, tapi motor jaminanmu aku pakai. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada syarat sama sekali, ya, kemudian seperti hadiah dan sebagainya, semua adalah boleh. Kemudian intifa'ur rahim bi rahnihi wa tasarrufuhu fi. Orang yang memberikan jaminan mengambil manfaat dari jaminannya itu. Ya.
Demikian juga untuk pergunakannya. Disebutkan kalau dia itu berupa jual beli tidak boleh, ya. Jadi seperti orang telah menjual, ya, menjual barang, kemudian dia dijadikan jaminannya itu sebagai jaminan, maka tidak boleh. Ini jaminan tidak boleh kemudian kamu manfaatkan lagi, ya, supaya umpamanya jual beli, kemudian jaminannya motor itu belum selesai pembayarannya umpamanya, motornya itu dijadikan jaminan. Berarti itu apa yang mengurusi orang yang tadi, yang ngasih uang tadi, yang ini sebagai jaminannya. Maka tidak seenaknya orang yang memberikan jaminan itu mengambil lagi, motornya dipakai sama dia terus, yang tadi jadi jaminan. Ya, demikian. Tetapi kalau kemudian ya berupa pinjaman biasa, dia pinjam 1 juta, ini jaminannya. Ini kan sebagai bentuk kepercayaan saja. Kemudian dia pakai, pemiliknya motor itu pakai. Kalau kemudian tidak memberikan bahaya, disebutkan tidak mengapa. Ini demikian. Ini yang jelas adalah apa? Yang jelas kalau kemudian tidak membuat bahaya dan semisalnya. Kemudian juga disebutkan siapa yang menanggung barang jaminan itu, perawatan dan sebagainya, siapa yang menanggung. Demikian juga mu'alajah, kalau sakit barangnya itu jadi jaminan, ya, kudanya jadi jaminan umpamanya. Siapa yang menanggung kalau dia sakit? Pengobatan dan sebagainya. Jawabannya adalah rohin, orang yang punya barang itu. Karena itu masih milik dia. Barang itu hanya sebagai apa? Penguat pinjaman dia itu. Demikian. Sebagaimana hadis yang telah lewat, bahwa orang yang punya barang itu masih memiliki. Kemudian apabila barangnya jadi jaminan itu rusak, talifah, rusak, dengan tidak kemudian meremehkan orang yang dititipi itu. Dia sudah melaksanakan amanah, barang dititipkan di tempat dia, ternyata mati umpamanya. Maka ini tidak menanggung, tapi itu tanggungan orang yang punya. Kemudian juga yang terakhir disebutkan di sini, idza haladain wa lam yuwafi rahin. Waktu pembayaran sudah habis, tetapi orang yang hutang itu belum bisa membayar. Bagaimana ini? Idza halal haq lazima rahin al-ifa. Apabila sudah waktunya habis, orang yang hutang itu atau orang yang menjaminkan itu harus membayar. Di'anahu dainun hal, karena itu hutang yang harus dia bayar. Ini demikian. Kemudian dikatakan untuk kemudian dijual, ba'ahu, dijual. Bahwa fal haq min samani, kemudian yang membayar hutang itu dari harganya itu. Ya sudah, berarti jaminan itu dijual dengan harga di pasaran, tidak boleh kemudian harganya dimurahkan untuk membayar hutang. Kadang-kadang kan gitu di Pegadian itu, karena tidak bisa bayar, setahun tidak bisa, akhirnya apa? Motornya dijual murah-murahan, dilelang. Yang penting bisa membayar. Motor yang harganya 3 juta, karena dia punya hutang 1 juta, akhirnya dijual 1 juta untuk bayar hutang. Ini tidak boleh. Tapi hukum asalnya memang dia itu dijual untuk dibayar hutangnya, atau dicarikan untuk bisa membayar hutangnya. Berikutnya hadis nomor 847. Wa Nabi Rafi' radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim sahih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslaba min rajulin baqran. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminjam. Istaslaba di sini beliau meminjam dari seorang itu bakron. Bakron itu adalah unta yang masih muda, ya. Faqadimat alaihi ibil. Kemudian datang pada beliau unta yang besar. Min iblis sedekah, dari unta-unta sedekah. Beliau hutangnya unta yang kecil, ya gitu. Fa amara Abu Rafi', Nabi merintahkan Abu Rafi' ayyab dia ar-rajul bakrahu, untuk membayar orang yang Nabi berutang padanya bakrahu, unta mudanya itu. Bayar itu unta mudanya. Faqala, kemudian Abu Rafi' mengatakan la ajid ila khiyaran rubaiyan. Aku tidak dapat unta yang muda. Aku tidak dapat kecuali khiyaran, unta yang bagus, rubaiyan. Yang dia itu rubaiyan, disebutkan rubaiyan itu adalah istakmala situsinin, yang dia sudah ya sempurna 6 tahun. Badakhala bisabiah, masuk tahun yang ke-7, sudah unta agak besar. Gitu. Tidak ada unta yang kecil, tidak ada. Adanya unta yang besar. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Atiyahu, berikan unta yang besar itu kepada dia." Diberi yang lebih bagus, kan gitu. Fa inna khiyaran nas, sesungguhnya sebagus-bagus manusia ahsanuhum qada'an, yang paling bagus membayar hutang. Hutang 1 juta dibayar 1.100.000, tapi tidak disyaratkan. Ini bagus. Rawi Muslim, semua lima Muslim.
Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terkenal di sini, hadis nomor 848. Wan Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini dhaif. Ibnu Hajar sendiri menghukumi dhaif, tapi amalan para ulama demikian. Kenapa dhaif jiddan? Dhaif sekali karena Sawar bin Mus'ab matruk. Ya, ada rawi namanya Sawar bin Mus'ab, ya, matruk, ditinggalkan. Qala, berkata, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, di sini lemah ya, tapi amalan demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin, setiap pinjaman jara manfaah yang mengalir padanya manfaat bahwa riba, maka itu riba. Seperti kita contohkan, ya, seorang pinjam uang 1 juta. Kemudian yang pinjami mensyaratkan, motormu aku pakai, atau kamu kerja sama aku 1 bulan. Ya, tak pinjami 1 juta, tapi kamu syaratnya kamu kerja sama aku. Biasanya kerjanya dibayar murah, kan demikian. Maka ini riba. Rawal Haris bin Abi Usamah, diriwayatkan oleh Haris bin Abi Usamah di Bughyatul Bahis. Demikian disebutkan. Buku namanya Bughyatul Bahis. Wa isnadu sakit, isnadnya jatuh, isnadnya rendah. Jadi dia itu lemah sekali. Tadi sudah disebutkan. Kemudian berikutnya walahu syahid, ada penguatnya. Dhaif tapi lemah juga. An Fadlah bin Ubaid, dari Fadlah bin Ubaid, ini mauquf radhiyallahu anhu. Ini mauquf. Mauquf juga dhaif. Sudah mauquf, sudah ucapan sahabat, lemah lagi. Di situ ada Abdullah bin Ayas Al-Qutbani dhaif lemah. Ya, di sini disebutkan Indal Baihaqi, disebutkan Imam Baihaqi. Jadi di sini dhaif tadi. Tapi amalan para ulama demikian. Wa akhar, dan yang lainnya mauquf, yakni mauquf an Abdullah bin Salam. Ini ucapan Abdullah bin Salam saja. Indal Bukhari, di sini Imam Bukhari. Demikian. Lafadznya adalah apa? Lafadznya adalah Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah. Ya, kepada Abu Burdah, seorang tabi'in. Innaka bi ardin, sesungguhnya engkau di suatu negeri riba itu sudah tersebar. Kalau ada seseorang, ya, yang punya hutang kepada kamu, kemudian dia memberikan hadiah kepada kamu, berupa apa? Untuk membawa tiben, untuk membawa gabah, atau semisal itu. Au hamil syair, ini dia punya hutang. Kemudian dia bayar hutang, dikasih bonus untuk mengangkut syair, gandumnya. Au hamil qut, atau membawa beras, semisal itu, atau gandum. Fa inna riba, itu adalah riba. Ya, ini seakan-akan hutang, kemudian dia dapat manfaat dari hutang itu. Ya, nanti akan dibahas tentang masalah seseorang yang dia itu menerima hadiah dari orang yang berhutang. Boleh enggak? Tadi dari sahabat ini menunjukkan lebih bagus ditinggalkan. Kalau kita meminjami orang, kemudian orang itu membayar dan beri hadiah, jangan. Tapi kalau dibayar lebih, sebagaimana tadi boleh. Hutang 1 juta, kemudian dikembalikan 1.100.000, tidak disyaratkan, dilebihkan, ini boleh. Tapi kalau kemudian dibayar 1 juta, dikasih hadiah, lebih bagus ditinggalkan. Walaupun sebagian orang mengatakan apa bedanya, tapi lebih bagus ditinggalkan. Ya, demikian. Jadi di sini disebutkan membayar hutang dengan yang lebih bagus, bi afdal mimma akhadha minhu, dari yang lebih bagus dari yang dia pinjamkan, bagaimana hukumnya boleh. Ya, kadang-kadang dulu kita demikian, ada teman pinjam di Yaman dulu, ya, dia punya uang, sebenarnya dia uangnya banyak tapi belum dapat kiriman. Kemudian pinjam 100.000, dikembalikan sama dia 100.000 ditambahi 20.000, demikian. Nah, ini boleh. Tapi kalau hadiah bagaimana? Kasih 100.000, ini tak kasih hadiah roti, jangan. Demikian disebutkan. Walaupun sebagian mengatakan apa bedanya, tapi lebih bagus jangan. Bagaimana kalau membayar hutangnya dengan lebih sedikit? Bagaimana? Hutang 1 juta dibayar 900.000, boleh enggak? Ya, kalau orang yang dihutangi itu enggak apa-apa kan itu. Ya sudah apa-apa lah. Daripada enggak kamu bayar kan itu. Jadi enggak apa-apa. Kemudian juga disebutkan idza aqradahu masyart alaihi ziyadah au hadiah. Meminjami orang syaratnya nanti kamu bayar tambah 100.000 ya, 1 tahun lagi. Ah, boleh enggak? Enggak boleh, ini namanya riba. Demikian juga nanti kamu kembalikan tapi kamu kasih aku hadiah. Hadiah motor namanya. Ini enggak boleh, ini namanya riba. Bagaimana kalau dia mensyaratkan untuk membayar di tempat yang lain? Ya, nanti bayarnya nanti di Kendal namanya. Sebutkan, dia tidak mengapa. Ya, selama tidak memberatkan.
Bagaimana kalau berikan hadiah? Tadi sudah dibahas. Lebih bagus ditinggalkan. Bagaimana kalau ta'jil udain? Hutangnya 1 tahun lagi baru dibayar, kan gitu. Tapi dia dahulukan. Ya, ini aku mau bayar sekarang. 2 bulan, ya, hutang 1 juta. Belum 1 tahun, 2 bulan dia sudah mau bayar. Ini tak bayar, tapi tak bayar 800 ribu. Mau nggak kamu? Disebutkan boleh. Kalau orang yang meminjami ridho tidak apa-apa. Ini aku udah untung nih, tapi tak bayar 800 ribu saja. Mau nggak kamu? Ya, boleh. Ya, kalau dia apa? Kalau dia mau. Iqtiratul manafi, boleh enggak meminjamkan tapi manfaat. Seperti seorang mengatakan, aqridini nafsak, pinjamkan dirimu kepadaku hari ini untuk engkau membantu aku panen. Kamu hari ini pinjamkan dirimu. Dengan apa? Sama-sama panen di kebunku. Besok gantian. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.